Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pembelajaran kami berupa materi pengembangan produk. Di kelompok 4 terdiri dari Della Monitalia, Konita Salsa Jahida, Muhammad Ibnu Jiyad, dan Farhan Muhammad Fadilah. Pengembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Pengembangan produk adalah proses perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada, sekaligus proses pencarian inovasi untuk menambah nilai terhadap barang lama dengan mengkonversikannya ke dalam produk tersebut. Dengan adanya pengembangan produk berarti perusahaan sudah memahami tentang kebutuhan dan keinginan pasar. Yang kedua, tujuan pengembangan produk. Tujuannya adalah untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi serta mempunyai nilai yang tinggi baik dalam desain warna, ukuran, kemasan, merek, dan ciri-ciri lain. Menurut Kotler dan Keller, umumnya tujuan pengembangan produk adalah yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai investor, yaitu dengan menawarkan produk yang lebih baru daripada produk sebelumnya. Yang kedua, untuk mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada, yaitu dengan jalan menawarkan produk yang dapat memberikan jenis kepuasan yang baru. Bentuknya bisa bertambah terhadap lini produk yang sudah ada maupun revisi terhadap produk yang telah ada. Jenis-jenis pengembangan produk. Setiap perusahaan harus mempunyai strategi dalam melakukan pengembangan produk. Hal ini bertujuan agar produk yang akan dikembangkan dapat sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan konsumen yang sudah ada. Tetap tertarik dengan penawaran yang diberikan oleh suatu perusahaan serta menarik konsumen baru. Menurut Kotler dan Keller, strategi pengembangan produk terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama, memperbaiki yang sudah ada. Dalam hal ini, perusahaan menggunakan teknologi dan kapasitas yang ada untuk membuat variasi dan memperbaiki produk yang ada. Dalam menggunakan cara ini, perusahaan tidak memiliki resiko besar karena hanya akan melakukan perubahan yang menyeluruh. Kedua, memperluas lini produk. Jenis pengembangan produk dilakukan perusahaan dengan cara menambahkan item pada lini produk yang sudah ada atau menambahkan lini produk yang baru. Yang ketiga, menambahkan produk yang ada. Perusahaan dalam hal ini menambahkan atau memberikan variasi pada produk yang telah ada dan juga memperluas segmen pasar dengan melayani berbagai macam konsumen atau pembeli yang memiliki selera yang berbeda-beda. Yang keempat, meniru strategi pesaing. Pada cara ini, perusahaan meniru kebijakan pesaing yang dianggap menguntungkan, seperti halnya penetapan harga. Yang kelima, menambahkan lini produk. Biasanya perusahaan memerlukan dana besar dalam menambahkan produk yang baru. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan lini produk yang telah ada, karena produk yang belum pernah diproduksi sebelumnya serta dalam hal penggunaan fasilitas-fasilitas untuk mempromosikan memerlukan proses yang baru pula. Seterusnya, pengertian inovasi. Menurut Schamperter, inovasi adalah menciptakan atas kombinasi-kombinasi baru, seperti pengenalan produk baru, kualitas produk yang baru yang baik, atau metode produksi baru, pembukaan pasar baru, terdapat sumber baru untuk pasokan bahan baku atau barang setengah jadi, dan akhirnya melaksanakan organisasi baru.
hal tersebut berlaku di industri manapun. Proses inovasi dianggap sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, penting bahkan dalam kondisi ekonomi luas. Pada abad ke-19, ahli ekonomi menemukan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi adalah hasil perkembangan teknologi. Menurut Todd 2008, Schumpeter menekankan bahwa produk baru lebih penting untuk pertumbuhan ekonomi dibandingkan harga produk lama. Ekonomi neoklasik menjelaskan bagaimana tabungan investasi dan pertumbuhan bereaksi terhadap populasi dan perubahan teknologi. Tingkat perubahan teknologi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak sebaiknya. Perubahan teknologi lebih dipengaruhi oleh kesempatan dan teori ekonomi. Ini fokus pada kinerja ekonomi, menghindari perbedaan antar perusahaan dalam bisnis yang sama, dan mencerminkan perubahan lingkungan pasar daripada pilihan perusahaan. Kesimpulan dari materi pengembangan produk yaitu pengembangan produk yang sukses dimulai dengan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan. Pendekatan ini memastikan produk yang dihasilkan relevan dan memiliki nilai tambah di mata konsumen. Dengan mengonsepkan produk secara detail adalah langkah efektif yang memungkinkan perusahaan untuk tetap kompetitif dan responsif terhadap perubahan pasar. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.